Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pastinya kita semua tahu bahwa kebohongan adalah hal yang tak bisa dikatakan baik. Tapi, dalam film berjudul Minsarakana yang dibintangi oleh Vijay, garapan sutradara Ravi Kumar dan dirilis pada tahun 1999 ini menjelaskan bahwa tak melulu kebohongan itu sepenuhnya salah. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang pola pikir aneh seorang pengusaha wanita kaya raya yang sangat anti terhadap lelaki. Kok bisa ya? Mau tahu kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Pagi itu, di sebuah kediaman seorang pengusaha wanita kaya raya di Uti, nampak semua pekerja tengah sibuk dengan tugas-tugasnya. Indira Devi adalah pemilik rumah megah itu. Devi dikenal sombong dan angkuh terhadap lawan jenis. Ia memiliki kebencian luar biasa kepada lelaki, sehingga Devi hanya mempekerjakan staf wanita dan menolak untuk mengizinkan lelaki menginjakan kaki di kediamannya. Devi memiliki sebuah pabrik garmen yang dinamakan dengan nama adik tercintanya, Aishwarya. Devi juga memiliki seorang asisten pribadi bernama Priya. Sementara itu, terdapat seorang pemuda yang bekerja serabutan di Uti. Namanya Kasih. Pemuda itu tekun dan ulet bekerja serta selalu ikhlas dalam membantu. Pada suatu malam, mobil polisi yang tengah melintasi jalanan Uti melihat seorang pemuda tengah mengayuh sepedanya. Kita tahu bahwa sudah menjadi tugas polisi untuk mencurigai siapapun yang dianggap bertindak tak wajar. Seperti itu pula, polisi mencurigai Kasih sebagai pencuri karena berkeliaran di malam yang sepi. Kasih yang malas meladeni para petugas berseragam kaki tersebut lebih memilih untuk melarikan diri. Dalam proses pelariannya, sempat terjadi adegan kucing tikus antara Kasih dan polisi. Sementara itu, di waktu yang sama, rumah Devi tengah disatroni oleh para preman suruhan Veda Chalam, saingan bisnis Devi. Mereka menyelinap masuk dengan melompati pagar dan mencelakai security serta mengalihkan perhatian anjing-anjing peliharaan Devi. Selanjutnya, aksi pengejaran polisi terhadap Kasih membuat pemuda itu akhirnya melompat ke dalam halaman rumah Devi. Namun, hal mengejutkan terjadi ketika Kasih memasuki rumah dan menyaksikan para wanita diringkus serta disekap oleh beberapa preman. Saat itu, para preman mengancam Devi untuk menandatangani beberapa kertas bermaterai, lalu memaksanya mentransfer seluruh kekayaan atas nama mereka. Melihat kejadian itu, segera saja Kasih melancarkan aksinya melumpuhkan para preman. Perkelahian pun tak terelakkan. Pria nampak terkesan dengan aksi Kasih. Dalam pertengkaran itu, Devi menghubungi polisi sementara Kasih menghajar para preman. Hingga mereka lari tunggang langgang saat mendengar sirine polisi merapat. Kasih yang sebelumnya berurusan dengan polisi yang sama nyaris saja ditahan karena disangka terlapor. Namun, setelah Devi memberikan kesaksian, polisi melepaskan Kasih dan mendapati barang bukti yang diduga milik seorang pengusaha bernama Veda Chalam. Sebagai imbalan, masih dengan sikap angkuh dan sombongnya, Devi memberikan sekoper uang kepada Kasih melalui Priya karena telah menyelamatkannya. Namun pemuda itu menolak uang tersebut dan hanya meminta makanan serta uang 50 rupiah untuk ongkos pulang.
Menyaksikan kerendahan hati Kasih, pria menjadi jatuh hati pada pemuda itu. Keesokan harinya dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Devi dihentikan oleh seorang pria. Kebetulan Kasih sedang berada tak jauh dari tempat itu. Menyaksikan mereka dalam kesulitan, Kasih menolong mereka. Namun pria tak dikenal itu berhasil membuat sopir wanita Devi meninggalkan mereka. Akhirnya, Kasih menawarkan diri untuk mengawal mereka dan mengambil alih kemudi. Dari insiden itulah, pria yang memang tertarik pada Kasih merekomendasikan pemuda itu untuk bekerja sebagai pengawal sekaligus sopir mereka. Kasih sendiri berhasil mengambil hati dan meyakinkan Devi untuk menjadi pengawal wanita itu. Setelah melakukan pertimbangan ini dan itu, Devi pun menyetujui permohonan pria. Gelagat pria sangat nampak bahwa ia tertarik pada Kasih. Namun, pemuda itu hanya merespon biasa saja. Esok harinya adik perempuan Devi, Aishwarya, datang dari Jerman. Dan untuk tugas pertamanya, Kasih diminta menjemput Aishwarya. Setiba di rumah, Aishwarya merajuk sebab sang kakak tak ikut menjemputnya. Devi meminta maaf karena dirinya tengah sibuk sehingga meminta sang sopir sekaligus pengawal, yaitu Kasih, menjemputnya. Aishwarya terkejut mendengar jika Kasih adalah pengawal keluarga mereka. Sejak awal bertemu, Aishwarya dan Kasih seperti kucing dan tikus. Mereka selalu berdebat dan selisih pendapat. Tak pernah ada kata sepakat di antara keduanya. Sementara itu, di kediaman Vedachalam, Ashok, putranya, juga tiba dari Jerman. Namun itu tak mengubah kondisi persaingan antara Devi dan Vedachalam yang semakin sengit. Akan tetapi, Vedachalam segera mengubah pola pikirnya dalam menghadapi Devi ketika melihat Aishwarya dan Ashok sangat dekat. Kebetulan Ashok dan Aishwarya memang teman baik sejak kecil. Sebab itulah Vedachalam berniat menjodohkan keduanya agar dapat menguasai semua aset dan properti Devi. Pagi itu ketika sedang bersantai di kolam renangnya, segerombol pria nampak tengah mengintai Aishwarya. Seketika gadis itu berteriak dan menyebabkan semua orang datang. Sementara dari sisi lain, Kasih melempari para pria itu dengan batu dan memperingatkan mereka. Namun meski sudah diselamatkan, hati Aishwarya tak luluh juga. Keduanya masih saja bertengkar. Hingga pada suatu kesempatan, untuk membuktikan kelayakan Kasih menjadi pengawal keluarga Devi, mereka mengadu kuat antara Kasih dan seorang pria lain bernama Vetri. Keduanya pun diadu. Aishwarya nampak senang melihat Kasih yang sesekali kalah, sedangkan pria sebaliknya. Ia mendukung penuh pemuda itu. Tapi pada akhirnya, melihat kemampuan Kasih dan Vetri seimbang, akhirnya Devi mempekerjakan Vetri sebagai penjaga. Siang itu Vedachalam dan antek-anteknya sudah menunggu kedatangan Devi di halaman rumah. Niatnya adalah untuk mengakhiri persaingan dan mengajukan perundingan tentang perjodohan antara Ashok dan Aishwarya. Namun Devi menolak perjodohan itu. Pada keesokan harinya, Devi, Aishwarya, Kasih dan sopir wanita mereka tengah melakukan perjalanan di perkebunan teh. Namun tiba-tiba seorang anak menabrakkan dirinya menghentikan laju mobil yang ditumpangi Devi. Saat mereka turun, anak tersebut yang ternyata tak memiliki keluarga memohon pekerjaan pada mereka demi bertahan hidup. Bocah laki-laki itu cukup menyenangkan dan Aishwarya serta Devi tertarik padanya. Akhirnya bocah laki-laki itu pun dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di rumah Devi. Beberapa hari setelahnya,
Datang pula seorang pria parubaya bersama putrinya memohon pekerjaan pada Devi. Mereka mengaku sangat membutuhkan pekerjaan karena terlampau sulit hidup dalam kemiskinan. Aishwarya yang tak tega merayu sang kakak hingga akhirnya Devi mengizinkan bapak dan putrinya itu bekerja sebagai asisten rumah tangga di situ selaku juru masak atau koki. Pada suatu malam, pria berniat mendatangi Kasih di tempat tinggalnya. Ia sempat menghadapi kejaran pria-pria nakal dalam perjalanan menuju ke sana. Alhasil pria dapat melarikan diri dengan bersembunyi lalu melanjutkan perjalanan. Namun setiba di rumah Kasih, pria tak sengaja mendengar percakapan antara Kasih dan para asisten rumah tangga baru di rumah Devi, di mana ternyata mereka berlima adalah satu keluarga. Seketika pria mengancam akan membocorkan hal itu pada Devi. Namun sebelum itu terjadi, kelima keluarga itu menghentikan laju pria dan mulai menceritakan suatu perkara. Dari situlah pria sadar dan menerima alasan mereka, kemudian berbalik mendukung kebohongan keluarga itu. Rencana tak serta-merta berjalan mulus, karena suatu hari kebohongan mereka nyaris terungkap ketika si bocah kecil keponakan Kasih menangis setelah mendapat tamparan dari Devi sebab tak sengaja menumpahkan sup dan mengenai Aishwarya. Beruntung Kasih dapat mengendalikan tangisan keponakannya dan mengingatkan akan misi mereka. Seketika sang keponakan yang jenaka pun berhasil mengembalikan keadaan. Suatu ketika, sekumpulan wanita melakukan aksi demo pada pabrik teh milik Devi dan berhasil diredam oleh Kasih. Berkat insiden itu, akhirnya Kasih diberikan kepercayaan untuk mengelola pabrik teh yang memiliki staf laki-laki bekerja di sana. Namun tiba-tiba Devi terkejut ketika melihat sosok pria yang tengah bekerja di pabriknya. Namanya Indra Kumar. Nampak kebencian terpancar di mata Devi. Sekilas terbersit bayangan masa lalu dan membuat Devi mengusir Indra. Malam harinya, Devi marah melihat pria tengah bernyanyi dan menari bersama Kasih. Detik itu juga Devi memecat mereka. Tapi kemudian Kasih bertanya pada Devi, apakah ia berencana untuk membuat adiknya menjadi perawan tua sepanjang hidup? Kasih menggertak Devi supaya melepaskan prinsip-prinsip feminisnya dan membuat wanita itu menerima bahwa tempat yang tepat bagi seorang wanita adalah senantiasa berada di pihak lelaki. Insiden tersebut membuat Devi terus-menerus memikirkan masa depan adiknya yang selama ini terkungkung dalam benteng yang ia buat sendiri untuk membatasi keluarganya dari laki-laki. Atas pertimbangan-pertimbangan itu, akhirnya Devi memutuskan menerima lamaran Veda Chalam bagi putranya Ashok untuk adiknya Aishwarya. Ashok yang senang bukan main segera ingin menemui gadis itu dan memberikan buket bunga untuknya. Namun dalam perjalanan, tak sengaja ia mendapati mobil Aishwarya. Dan ketika dicarinya si pemilik mobil, ia terkejut saat menyaksikan Aishwarya tengah bermesraan dengan Kasih. Dari pertemuan tak disangka itulah akhirnya semua terkuak bahwa sebenarnya Kasih bernama asli Kanan. Ia dan Aishwarya adalah sepasang kekasih di Jerman. Ternyata Kanan atau Kasih adalah anak konglomerat di Jerman. Ayahnya bernama Devanathan yang saat ini sedang menyamar menjadi koki di rumah Devi. Pertemuan mereka berawal ketika Aishwarya yang tengah menempuh pendidikan di Jerman dan memiliki hobi melukis sedang mencari seseorang sebagai subjek lukisannya, namun tak ada yang mau. Sampai akhirnya datang Kanan yang menyamar menjadi seorang pria tua membantu Aishwarya.
Saat pameran lukisan berlangsung, tak satupun orang yang menaruh minat hingga datang seseorang mengundangnya untuk berkunjung ke sebuah rumah megah, dan ternyata itulah rumah keluarga Kanan. He's a very smart guy, see? Singkat cerita, keduanya pun menjalin hubungan asmara. Namun suatu ketika, Aishwarya mencoba bundir sebab tak kuasa menanggung rasa cintanya pada Kanan, mengingat sang kakak Devi sangat anti laki-laki dan pasti akan menentang hubungan mereka. Segera saja Kanan mencegah aksi nekat Aishwarya dan membawanya bertemu keluarganya menceritakan kondisi mereka. Dari situ, Aishwarya menceritakan alasan dibalik kakaknya sangat membenci laki-laki. Semua berawal ketika Devi yang saat itu bekerja di pabrik garmen jatuh hati dan menjalin hubungan dengan seorang pemuda bernama Indra Kumar. Kala itu, Devi dan Aishwarya kecil hidup yatim piatu dan miskin di suatu kampung yang rata-rata rumahnya terbuat dari anyaman daun kelapa. Pada suatu malam, terjadilah kebakaran di kampung itu dan mengakibatkan rusaknya wajah Devi setelah terbakar api. Indra sontak menolak menikahinya dan memutuskan hubungan dengan Devi. Kejadian itu membuat cara pandang Devi terhadap lawan jenisnya berubah. Ia mendadak membenci kaum Adam dan hendak melakukan bundir. Namun tepat saat itu ia melihat Aishwarya kecil diganggu beberapa laki-laki dan segera Devi mengurungkan niat bundirnya lalu memilih untuk membalas dendam serta membesarkan sang adik dengan penuh kasih sayang. Jadi, sejak saat itu ia bekerja keras mengubah hidupnya menjadi kaya raya dan kemudian memulihkan wajahnya dengan menjalani serangkaian operasi plastik. Sementara Aishwarya ketika memasuki usia dewasa berangkat ke Jerman untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Dan saat itulah ia bertemu Kanan, putra industrialis kaya Devanathan. Itu pula yang Aishwarya katakan pada keluarga Kanan saat itu. Nah, untuk meyakinkan Devi agar keduanya bisa menikah, keluarga Kanan yang mendukung penuh hubungan mereka setuju bersama-sama membantu Kanan untuk mendapatkan cintanya dengan datang ke India. Dalam misi itu, mereka yang biasa hidup mewah rela melakukan pekerjaan susah seperti yang diceritakan sebelumnya demi cinta Kanan dan Aishwarya. Begitulah cerita Aishwarya kepada Ashok. Sama halnya dengan pria, setelah mendengar cerita Aishwarya, Ashok memutuskan untuk mengorbankan cintanya. Di waktu yang sama, Devi mengetahui kebohongan satu keluarga tersebut ketika mendatangi kediaman kokinya. Di sana ia mendengar pembicaraan keluarga itu tentang alasan sebenarnya kehadiran mereka di rumahnya. Segera saja Devi melaporkan penipuan itu pada polisi, di mana akhirnya polisi menangkap satu keluarga tersebut. Selanjutnya, Devi yang diliputi emosi memaksa Aishwarya menikah dengan Ashok. Ashok yang enggan melakukannya mendapat ancaman dari sang ayah. Ashok tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu tak butuh waktu lama bagi keluarga Devanathan untuk mendapat jaminan kebebasan. Mereka langsung menuju rumah Devi namun diusir oleh wanita itu. Situasi berubah menjadi dramatis karena Vedachalam meminta anak buahnya untuk menghajar keluarga Kanan. Aishwarya yang tak tahan masuk ke kamarnya dan mencoba menghentikan pertarungan itu dengan berteriak dari atas. Sesaat kemudian polisi tiba dan memisahkan perkelahian di sana. Sang polisi meminta keluarga Kanan segera pergi jika tak ingin masalah semakin rumit. Akhirnya, Kanan dan keluarganya angkat kaki dari halaman rumah Devi. Dalam prosesnya, Aishwarya yang sudah sangat putus asa memilih untuk mengakhiri hidup namun dicegah oleh Kanan dengan senandung lagu yang dinyanyikan.
Aishwarya berlari hendak menyusul Kanan, namun dicegah oleh Devi dan Veda Chalam. Kemudian Ashok menyelamatkan Aishwarya dari hadangan ayahnya. Aishwarya pun menyusul Kanan, namun saat itu Devi dalam keadaan marah mencoba bundir tapi dicegah oleh Kanan yang mengatakan bahwa Aishwarya akan mati karena rasa bersalah jika ia kehilangan kakaknya. Akhirnya Devi dan Aishwarya pun berpelukan. Sementara itu Kanan dan keluarganya memutuskan untuk kembali ke Jerman karena kegagalan dalam misi mereka. Namun setiba di rumah megahnya, Kanan serta keluarganya terkejut saat melihat Devi dan Aishwarya sudah ada di sana. Pada akhirnya Devi yang telah berubah pikiran dengan sepenuh hati menerima hubungan Aishwarya dan Kanan serta menyatukan cinta mereka. Saat itu pun Indra juga hadir di sana. Hal itu menyiratkan bahwa Devi telah memaafkan lelaki itu. Begitulah akhirnya semua berakhir bahagia dan film pun selesai.